Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Salam, salam, salam semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship revival tentang ministry. Malam hari ini tema yang akan kita bahas, kita masih melanjutkan ya tema yang kemarin, yaitu tentang kelimpahan hidupnya. Wah, ini temanya, kelimpahan hidupnya. Di mana kemarin kita sudah membahas tentang hidup Yesus. Ya, hidupnya Yesus itu dikatakan hidup yang berkelimpahan, ya. Sehingga dia sendiri ketika datang ke dunia, dia berkata kepada murid-muridnya, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Ya, jadi dengan tegas, ya, Tuhan Yesus itu dengan kepastian dia berkata kepada para muridnya bahwa hidup yang diberikan itu jenisnya, kualitasnya adalah kelimpahan. Ya, nggak enak ya saudara, hidup dalam pas-pasan, apalagi kekurangan ya. Nah, pas-pasan aja itu kadang-kadang orang ngomong, ya pas mau beli mobil ada, pas mau beli rumah ada, pas-pasan ya. Nah, saudara, hidup pas-pasan ya. Nah, tapi Tuhan Yesus bukan sekedar pas Anda mau butuh lalu ada seperti itu ya. Tapi hidupnya Yesus itu luar biasa. Yesus berkata, hidup yang aku punya itu ya, nilainya, kualitasnya adalah melimpah-limpah atau kelimpahan. Sehingga dampaknya orang yang menerima hidupnya Yesus ini, mereka juga akan memperoleh hidup yang sama seperti apa yang dimiliki Yesus. Menjadi melimpah-limpah seperti itu. Amin. Nah, sekarang itu kadang-kadang pengertian tentang kelimpahan itu terlalu dangkal. Ya, bukan salah sih, ya, tapi terlalu dangkal. Selalu dikaitkan dengan materi, dengan duit, ya. Sehingga gereja-gereja kalau bicara tentang kelimpahan selalu nih, ya, dia akan mengupas di sekitar apa? Materi, jadi kaya, lalu mulai bicara tentang hukum tabur tuai, ini dan sebagainya, ya. Nggak salah, memang itu ada sih sebenarnya. Satu prinsip yang namanya tabur tuai. Karena Tuhan Yesus sendiri atau firman Tuhan juga katakan, selama langit bumi ini masih ada, hukum tabur tuai itu memang digunakan oleh Allah untuk sebuah multiplikasi. Apa saja yang ditabur, mereka akan menuai. Betul? Tapi apa yang ditabur oleh Tuhan dalam kehidupan kita adalah firman. Betul? Ketika Allah menabur firman ke dalam hidup kita ini, harusnya firman itu juga melimpah ruah di dalam kehidupan kita, sehingga hidupmu penuh dengan firman. Amin. Yesus berkata, ya, manusia itu bukan hidup dari roti saja, tapi hidup dari firman. Kalau firman itu melimpah di dalam hidupmu, firman itu ya Yesus sendiri. Kelimpahan itu pasti ada. Jadi kalau kemarin ada yang nanya, Pak, gitu ya. Dulu Adam itu ngomong apa saja jadi. Betul, saya bilang begitu. Kenapa? Kualitas kelimpahannya itu ada di dalam dirinya. Amin. Nah, tapi karena manusia ini sekarang sudah merosot nilainya, sekarang omongannya itu nggak berdampak. Omongannya nggak mengubah situasi. Ya. Sehingga manusia itu untuk menghasilkan segala sesuatu sekarang harus berupaya dengan otaknya. Kalau nggak mikir, dia nggak dapat apa-apa. Kalau nggak berkeringat, dia nggak akan menghasilkan apa-apa. Ya, nah ini prinsip dunia. Harus mikir, harus berupaya. Makanya banyak orang menjadi pengusaha. Berusaha itu artinya apa? Kalau nggak dengan otot, ya dengan otak. Itu namanya usaha. Amin. Nah, orang beriman itu modalnya cuma satu. Percaya bahwa Yesus ada di dalam dirimu, ya. Nanti manifestasi Yesus itu akan menghasilkan banyak perkara di dalam kehidupan kita, ya.
Melalui ucapan Anda, Yesus akan membackup karena Yesusnya ada di dalam diri kita semuanya. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan melanjutkan atau melihat kalau hidupnya Yesus sudah tidak diragukan lagi ya tentang kelimpahan hidupnya itu. Tapi bagaimana sekarang dengan hidup manusia? Ya, bagaimana dengan hidup manusia? Kita tahu bahwa hidup Tuhan Yesus adalah hidup yang sederajat dengan hidupnya Allah. Sehingga apa yang ada pada Allah Bapa itu sekarang bisa termanifestasi dan terjadi di dalam Yesus juga. Amin. Nah, saudara, sekarang manusia pertama, Adam, pertama kali dia pernah menerima hidup dari Yehova. Sehingga ketika mengelola di Taman Eden itu, Adam itu nggak perlu mikir, dia nggak perlu bersusah payah atau berkeringat dengan peluhnya, tapi dengan perkataannya saja semuanya nurut sama Adam. Tapi ketika dosa dimulai, ya, ketika Adam mulai jatuh dalam dosa dengan memakan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu, di sini Adam mengalami disconnection atau terpisah dari Tuhan, ya. Jadi manusia itu karena dosa akhirnya kondisinya terpisah dari Tuhan. Namun masih memiliki kapasitas yang luar biasa, ya, walaupun sudah terpisah dari Allah atau terpisah dari Tuhan, manusia itu masih bisa melakukan banyak hal, ya, punya kapasitas hidup yang luar biasa. Namun saudara, hidupnya, ya, manusia itu mencapai 930 tahun, tetapi mati. Kenapa? Umurnya hanya mencapai 930 tahun, lalu mati. Karena hubungannya dengan Tuhan terputus. Ya, hubungannya dengan Tuhan terputus. Saudara, sebelumnya ketika Allah itu menciptakan manusia, Allah itu nggak pernah bilang kepada manusia itu, atau di dalam mendesain manusia itu ada keterangannya, manusia itu nanti umurnya sekian gitu, nggak ada. Marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Hanya itu saja keterangan yang kita peroleh dari Alkitab, betul? Artinya, kalau didesain, kalau dibuat seperti Allah, Allah itu kekal, betul? Allah itu kekal. Jadi kalau manusia itu dibuat oleh Allah sebelum jatuh dalam dosa itu, pasti rencananya kala itu manusia itu boleh hidup kekal selama-lamanya. Ya, kekal selama-lamanya. Nah, saudara, kenapa saudara harus kekal selama-lamanya ini? Karena dia adalah gambarnya Allah itu sendiri. Allah yang adalah kekal itu. Amin. Tapi ketika manusia ini telah terputus hubungan dengan Allah, dosa, ya, karena dosa itu, maka umur manusia hanya 930 tahun sekian gitu aja. Yang paling tua, yang paling panjang umurnya, itu namanya Metusalah. Gitu. Nah, itu kalau orang Jawa mungkin mikirnya Metusalah itu, ya, metu itu keluar, salah keluar, metu salah. Makanya umurnya paling panjang. Nah, saudara, namun saudara, walaupun dia pemecah rekor, ya, nah, mungkin kalau udah ada muri waktu pada saat itu mungkin masuk, ya, muri gitu, lah, umur paling panjang di dunia, ya, namanya Metusalah. Nah, saudara, namun mati juga, dan matinya itu nggak lebih dari 1000 tahun. Nah, saudara, apa kaitannya dengan ketika Tuhan berkata kepada Adam, Adam, ya, kalau kamu makan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu, kamu pada hari itu juga akan mati, betul? Ada kata hari itu juga kamu akan mati. Namun kenyataannya, manusia nggak langsung mati pada waktu itu. Masih melanjutkan usianya sampai 930 tahun tuh Adam umurnya. Ya. Nah, kan katanya hari itu mati. Tapi buktinya kok masih hidup selama 930 tahun, saudara. Nah, saudara, kalau kita lihat memang sepertinya menurut ukuran manusia nggak tepat, ya.
Kalau dibilang hari itu mati, harusnya satu hari itu mati kan? Tapi kitab Ibrani memberikan satu penjelasan bahwa satu hari di hadapan Allah itu sama dengan 1000 tahun di hadapan manusia. Amin. Jadi hitungan yang dipakai ketika Allah membuat statement itu adalah hari menurut ukurannya Allah. Ya. Nah, yang kita lihat pada fakta, ya, kenyataan yang terjadi ketika Adam setelah memakan itu, lalu kita hitung umurnya, itu menurut ukuran manusia, yakni 1000 tahun, ya, bagi manusia, itu satu hari di hadapan Allah. Kalau nggak sampai 1000 tahun, artinya nggak sampai satu hari. Betul? Nggak sampai satu hari. Jadi satu hari sama dengan 1000 tahun. Hari itu juga. Nah saudara, namun saya tidak bicara tentang satu hari 1000 tahunnya. Ya, umur yang 930 tahun ini, di hadapan Tuhan itu nggak ada apa-apanya. Dibanding nilai kekal itu loh. Ya, umur manusia itu di hadapan Allah setelah jatuh dalam dosa, sangat-sangat pendek. Ya, kenapa umur manusia itu jadi sangat pendek? Setelah manusia itu jatuh dalam dosa, ternyata di sini ya, kapasitas daripada umur manusia itu dikurangi menjadi tinggal 1/8 dari yang semula, ya, menjadi 120 tahun, karena produksi hidup itu adalah kejahatan semata-mata, ya. Dari 930 tahun, sekarang sama Allah didiskon lagi. Jadi berapa? 120 tahun. Nanti Anda hitung ya. Ya, dari 1000, ya, satu hari itu. Kalau Anda bagi, ya, jadi 120 tahun, itu dapat 1/8. Cuman 1/8 saja dari satu hari di hadapan Allah itu, saudara. Ya, yuk kita lihat beberapa ayat ini untuk mendasari apa yang kita bahas malam hari ini. Kejadian 5 ayat 5 ya. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Ya, Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Lalu Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga, di sini dikatakan, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya, nah saudara, kenapa Allah tega-teganya mendiskon umur manusia ini? Dari kekal tinggal satu hari, nggak nyampe 930 tahun. 930 tahun nggak sampai satu hari itu pun didiskon lagi. Ya, tinggal 120 tahun lagi. Karena Allah itu prihatin dengan manusia. Ya, alasannya apa? Allah memperpendek usia daripada manusia ini. Karena Allah itu punya pertimbangan. Manusia ini kalau ditambah umurnya, diberi kesempatan lama untuk hidup, hidupnya bukan tambah baik. Ya, hidupnya bukan tambah baik. Nah, sebenarnya hidup itu kan kesempatan, bukan? Hidup itu kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk menghasilkan reward, menghasilkan nilai dalam kehidupan Anda. Ya, jadi perhatikan, orang yang tidak memaknai hidupnya adalah sebuah kesempatan untuk berbuah, untuk menjadi lebih baik. Itu orang yang paling rugi besar di dunia ini. Kenapa? Dia menyia-nyiakan kesempatan, waktu yang diberikan oleh Allah untuk Anda bertumbuh, untuk Anda berubah di hadapannya, betul? Jadi kalau Anda hanya hidup untuk mengkais, mencari rezeki, mencari makan, setiap hari orientasi Anda itu cuma itu. Bangun tidur gitu, mikir gitu, hari ini mau makan apa ya gitu ya. Karena nggak ada yang dimakan, akhirnya dia mikir, hari ini siapa yang gua makan ya gitu ya. Nah, akhirnya terjadilah hopeng ciak kuping gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ya, jadi teman makan teman loh akhirnya. Saling menggigit, saling makan satu dengan yang lainnya. Kenapa? Di otaknya cuma satu, ciak, 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 makan, 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 dan makan. Mengejar,
rezeki, untuk apa? Untuk makan dan sebagainya. Jadi waktu hidup manusia itu sebenarnya untuk apa? Untuk bertumbuh, untuk berbuah, untuk berubah sebenarnya. Tapi manusia Allah itu melihat manusia ini nggak punya etikat, gitu, keinginan untuk berubah, untuk menjadi lebih baik. Kejadian pasal 6 kalau Anda melihat, saudara ya, ayat sebelumnya, manusia itu di mata Allah, apa saja yang dipikirkannya selalu jahat. Ya, jahat. Makanya Allah bilang, ini kalau nggak saya diskon, kalau nggak saya perpendek umurnya, hidupnya bukan tambah baik. Semakin banyak diberi kesempatan, semakin rusak, semakin jahat. Amin. Nah makanya Allah yang maha bijaksana itu dengan pertimbangannya, dia mendiskon, dia mengurangi umur manusia itu sehingga diberikan SK. Dan SK itu, surat keputusan dari Allah itu sampai hari ini belum ada revisinya. Ya, karena manusia itu daging, maka umurnya hanya 120 tahun saja. Jadi jatah hidup manusia itu sekarang hanya 120 tahun saja. Ya, nah saudara, bagaimana dengan hidup yang kekal atau umur yang panjang itu? Ya, pengembalian sampai umur manusia itu bisa panjang itu bagaimana? Saudara, nanti akan ada masa di mana ketika karya penebusan Tuhan Yesus itu mencapai klimaksnya, sehingga dia mengambil orang-orang yang sudah difilter, disaring, lalu diangkat, ya. Lalu ada satu masa yang disebut kerajaan 1000 tahun. Di dalam kerajaan 1000 tahun itulah nanti manusia akan mengalami umur panjang, ya. Jadi boleh disimpulkan begini. Keadaan itu akan dipulihkan lagi dalam masa kerajaan 1000 tahun kelak, saudara. Coba lihat dalam Yesaya pasal 65 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Ini nubuatan tentang apa yang akan terjadi di kerajaan Tuhan Yesus, ya, pada masa kerajaan 1000 tahun nanti. Yesaya 65 ayat 18 sampai ayat yang ke-20, tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan ada kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Ya, nah saudara, nanti akan ada masa ya di mana di tempat itu, di masa kerajaan 1000 tahun ini, umur manusia itu panjang-panjang. Coba lihat ayat yang ke-22-nya, saudara. Ya, mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Nah saudara, itu pengembalian daripada umur manusia akan menjadi panjang lagi itu ketika manusia masuk dalam masa kerajaan milenial, ya, yaitu kerajaan 1000 tahun, di mana Yesus dirajakan di tempat itu. Nah disitulah manusia umurnya panjang-panjang. Ya, kalau ada manusia yang umurnya di bawah 100 tahun mati, itu dikatakan kena kutuk. Kena kutuk, nggak wajar, saudara ya, nggak wajar. Manusia itu umurnya panjang-panjang seperti pohon, ya. Ada pohon yang umurnya ratusan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun ada juga. Nah saudara, umur manusia akan kembali panjang pada masa itu. Tapi untuk kali ini belum, saudara. Kenapa? Karena Anda tinggal di satu area, yaitu bumi yang telah kena kutuk. Ya, kena kutuk ini.
Di mana di dalam bumi ini, SK yang diberikan oleh Allah ini itu masih mengikat, masih terjadi. Walaupun Anda menjadi orang Kristen, ya sekalipun, Anda tetap ada di bawah SK itu. SK umur 120 tahun. Jadi jangan ada yang mikir sendiri bilang ini, saya kan udah lahir baru Pak, saya kan warga negara kerajaan surga. 120 tahun itu kan untuk orang di bumi, ya. Nah, tapi saya bisa dong lebih daripada itu. Ya. Ada masanya, yaitu waktu kerajaan 1000 tahun itu dimulai, umur manusia disitulah mulai boleh panjang. Tapi sebelum kerajaan itu tiba, umur manusia itu dibatasin. Hanya sampai 120 tahun saja, ya. Nah, Saudara, sekarang manusia yang hidup di muka bumi ini ternyata hidupnya selalu terancam dengan adanya satu makhluk yang terus mengejar-ngejar, ya. Yaitu satu pribadi yang namanya iblis yang selalu menguras energi dan nyawa manusia itu, ya. Kenapa? Karena si iblis itu mirip vampir yang selalu mau nyedot nyawa manusia. Nyawa di dalam nyawa itu ada hidup, ya. Nah, si iblis itu pengen menambah hidupnya. Supaya dia bisa menambah hidupnya, dia memakai orang-orang yang mau, ya, yang ditipu, yang diperdaya, lalu disedot hidupnya. Dengan cara apa? Disibukkan dengan keinginan-keinginan dunia ini. Mulai lupa tentang kebutuhan tentang Allah. Ya, yang dikejar adalah materi, yang dikejar adalah dunia. Seharusnya pengejaran kita bukan dunia, ya. Tuhan Yesus berpesan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk kita cari? Kerajaan. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Itu yang harus kita cari. Cari kerajaan. Apa yang Anda butuhkan di muka bumi ini tentang yang namanya fasilitas hidup itu, kalau Anda menemukan kerajaan Allah, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ketika kita lapar, dia bisa menyediakan makan bagi kita. Ketika kita butuh duit, Tuhan bisa kasih duit kita, ya. Semuanya bisa difasilitasi karena Tuhan yang menjamin. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Nah, Saudara, hidup segala makhluk itu ada di dalam darahnya. Iblis membunuh manusia karena ia memerlukan darahnya, di mana hidup manusia itu berada untuk menyambung nyawanya sendiri. Itu yang saya jelaskan tadi, ya. Jadi iblis itu mencoba untuk membunuh, ya, karena ia memerlukan darah. Di dalam darah itu ada nyawa, ya. Di sini tujuannya iblis itu mau nyambung nyawa dengan apa? Dengan mengambil nyawa-nyawa dari orang-orang yang diperbudak olehnya ini. Tapi, Saudara, kelakuan daripada si iblis ini telah digagalkan atau dibayar oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang untuk membayar hidup manusia itu dari incaran si iblis. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menawarkan darahnya kepada si iblis. Nah, Saudara, jadi ketika Tuhan Yesus ini ketemu dengan si iblis, kira-kira nih, ya, memang nggak ada ayatnya, ya. Jadi Tuhan Yesus itu ngomong sama iblis, "Iblis, kamu itu nyedotin darahnya manusia, ya, nyuri nyawanya manusia itu, ya. Sekarang manusia-manusia itu sekarang aku tawarkan untuk ikut aku, ya, percaya kepadaku. Sekarang manusia itu nggak boleh kamu ganggu, karena sekarang dia milikku." Si iblisnya ya bilang nggak bisa, you know. Pada waktu Adam jatuh dalam dosa itu dia sudah nurut sama aku. Jadi sekarang aku punya hak atas manusia itu untuk mengatur mereka dan mengambil nyawa mereka. Karena iblis yang ngotot seperti itu tetap minta nyawa manusia. Akhirnya Tuhan Yesus bilang, "Oke, kamu minta nyawa, ya. Jangan kejar nyawa manusia.
yang percaya kepadaku, sekarang ya, aku berikan nyawaku, berikan darahku kepadamu. Gimana? Kita barter yuk, ya. Apa yang kamu cari dari manusia ini, sekarang udah cukup. Ya, sampai di sini. Sekarang ganti, aku ganti dengan darahku. Awalnya si iblis ini kaget campur seneng, saudara. Kenapa, saudara? Anda coba pikir, darahnya manusia sama darahnya Tuhan Yesus mahal mana? Darahnya manusia sama darahnya Tuhan Yesus kira-kira baik mana? Bagus mana? Mahal mana? Nah, saudara, Anda tahu, darah manusia itu kan sudah tercemar, betul? Ya, darah manusia itu sudah tercemar. Saudara, kalau di dunia ini kan ada istilah darah biru, ya. Saya juga bingung, saudara. Darah biru itu ya. Orang katanya darah biru. Ketika dia kecelakaan naik motor itu jatuh itu keluar darahnya merah juga gitu ya. Ya katanya orang keraton gitu ya. Nah, jadi dulu saya mendapatkan waktu saya ada di Solo gitu ya. Nah, waktu Solo itu katanya orang-orang Mangkunegaran segala macam gitu. Itu darah biru gitu ya. Nah, waktu saya lihat mereka pas jatuh gitu keluar darahnya kok merah ya. Katanya biru. Nah, itu istilah saja, saudara ya. Darah di mana-mana semua merah, bukan? Nah, tapi orang dibilang darah biru itu dibilang ningrat, itu enggak ya? Nah, jadi dia statusnya lebih tinggi daripada orang-orang biasa, ya lah. Makanya disebut darah biru di situ. Nah, saudara, darah Tuhan Yesus lebih dari biru, tapi bukan ungu. Nah, darah Tuhan Yesus juga tetap merah, betul ya. Nah, tapi saudara, darah Yesus itu mahal sekali. Amin. Lebih mahal daripada darahmu, lebih mahal dari nyawamu. Jadi ketika Tuhan Yesus bilang sama si iblis, mau enggak aku ganti dengan nyawaku, aku ganti dengan darahku. Ya, gimana? Iblis senengnya luar biasa. Hore! Dapat darah ningrat. Hore! Gitu ya. Darah manusia, ya. Wah, kadang-kadang campur dengan yang namanya manusia ya. Ada sifat bohong, sifat serakah, sifat ini dan itu dan sebagainya. Yang membuat iblis yang sudah jahat tambah jahat juga. Ketambahan kejahatan manusia itu. Sekarang dapat darah yang mulia. Darah yang kudus. Ya, darah yang berkuasa itu. Yaitu darahnya Tuhan Yesus. Si iblis berpikir, aku minum darah Yesus itu, wah aku bisa hidup kekal dong. Karena ini kualitasnya Allah loh, darah Yesus ini. Ya, Yesus kan anak Allah. Jadi kualitas darahnya kualitas Bapaknya, kualitas Allah. Aku bisa minum darah Yesus itu. Hebat nih gila macam ya. Namun saudara, apa yang terjadi saudara ya? Ketika itu ya, kita baca dulu ayatnya. Ya. 1 Korintus 15 ayat 22 ya. Paulus itu katakan gini, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dengan persekutuan dengan Kristus. Jadi Kristus ini menjamin kehidupan manusia. Lah, saudara, setelah nego tadi Tuhan Yesus dengan si iblis ya, tetapi setelah diberikan di kayu salib ya, ternyata iblis tak mampu menghisap darah Tuhan. Kenapa? Karena darah itu terlalu kudus, saudara. Darah itu terlalu kudus. Jadi ketika iblis mencoba untuk meminum darahnya Yesus itu, dia muntah tuh. Wah, nggak sanggup, saudara. Ya, nggak sanggup. Nah, saudara, darah Tuhan Yesus itu nggak boleh dipakai sembarangan. Nggak boleh diminum dengan orang yang nggak layak. Makanya setiap perjamuan kudus, kenapa para hamba-hamba Tuhan itu memberikan persyaratan yang sangat mutlak. Kadang-kadang ya, saudara, gitu. Nah, yang ini yang belum dibaptis atau segala macam, ada sih gereja-gereja seperti itu ya. Nggak boleh mengambil perjamuan kudus ini gitu ya. Nah, kenapa alasannya? Karena
yang disajikan itu adalah darah yang mahal. Jangan sampai orang-orang yang menerimanya itu adalah orang-orang yang belum siap. Orang yang belum siap menerima darah Yesus bukan tambah baik. Ya, bukan tambah baik. Kenapa? Karena darah itu kudus. Contohnya si iblis ini. Dia nggak sanggup untuk menerima darah Tuhan Yesus. Bahkan kalau Anda membaca dalam 1 Korintus 11, Paulus itu mengingatkan dalam perjamuan itu, ya. Paulus berkata, nggak sedikit dari orang yang ikut perjamuan ini ada yang mati, sudah. Ya, karena perjamuan itu. Kenapa? Motivasinya. Jadi barang yang kudus dari Allah ini sekarang masuk kepada yang nggak kudus ini. Ini nggak layak. Ya, nggak layak. Makanya si iblis ini nggak layak untuk minum darah Tuhan Yesus ini. Nggak pantas, nggak mampu minum itu. Ya, tapi syukur saudara ya, kita dilayakkan oleh Allah untuk bisa ya menerima darah itu. Bagi kita, darah Tuhan itu menjadi penebus atau pengganti darah kita. Dan tiap kali perjamuan kudus kita adakan, kita selalu diingatkan bahwa kita ini anak-anak tebusan darah Tuhan dan menjadi sedarah dengan Tuhan, bahkan menerima hidup Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah itu. Amin. Nah, saudara, ketika kita melakukan perjamuan kudus, selalu hamba Tuhan katakan, saudara, ya, perjamuan ini mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus. Ya, dia berikan darahnya untuk kita supaya kita beroleh hidup di dalam darah itu. Supaya kita beroleh perbaikan di dalam darah itu. Mari terima darah ini. Jadi kalau perjamuan kudus jangan pakai istilah, mari saudara kita minum anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus. Saudara, perjamuan kudus itu benar-benar minum darah. Ya, jadi semua orang yang melayani perjamuan kudus harusnya mengerti mekanisme ini. Pak, tapi itu kan anggur. Ya, kadang-kadang kalau nggak ada anggur, tapi itu kan sirup, Pak. Sirup marjan. Nah, Pak, itu kan sirup. Pokoknya yang warna merah, gitu ya. Manis-manis seperti itu, lalu dituang di sloki atau di tempat itu ya, lalu, terus diminum. Tapi itu kan air merah, air anggur dan sebagainya. Kan bukan darah, Pak. Makanya kami bilang itu hanya lambang. Makanya saudara, sebelum dibagikan kepada jemaat, ya, hamba Tuhan yang memimpin sakramen perjamuan kudus ini, biasanya berdoa dulu, mendoakan roti dan anggur itu, bukan? Roti dan anggur itu didoakan dulu. Bagaimana bunyinya? Waktu mendoakan roti dan anggur ini, hamba Tuhan itu harus berkata begini, aku ubah anggur dan roti ini menjadi darah dan tubuh Tuhan Yesus. Atau dibalik, ya, aku ubah roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dengan iman, betul? Dengan iman. Nah, wujudnya sih masih tetap roti. Wujudnya sih masih tetap anggur. Ya. Tapi kita harus sepakat apa yang kita doakan dengan iman terjadi di alam roh dan terjadi di alam materi juga, mungkin. Nah, saudara, makanya sekarang kita harus mengangkat, meyakini, mempercayai. Kalau imamnya yang melayani sakramen perjamuan kudus itu telah mengubah roti dan anggur itu menjadi darah, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Artinya, ketika dibagikan, apa yang dibagikan? Bukan roti dan anggur. Yang dibagikan adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Amin. Jadi para pelayan yang membawa ya ke jemaat itu membagikan, ya, ambil ini tubuh, ini darah Tuhan Yesus.
Harusnya begitu, ya. Nah, harusnya seperti itu. Dan nanti ketika semua sudah mendapatkannya, lalu pemimpin daripada hamba Tuhan yang memimpin sakramen perjamuan kudus itu mengajak bangkit berdiri semua ya. Mari Bapak Ibu Saudara yang telah menerima tubuh dan darah Yesus. Jangan dibilang yang telah menerima roti dan anggur. Ya. Jadi harus tetap konsisten. Tadi kan sudah didoain. Diubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalimat yang diucapkan harus tetap konsisten. Kalau diubah, sudah berubah. Sudah jadi tubuh dan jadi darah. Amin. Nah, harus nih ngotot gitu loh ya, tetap konsisten di sini. Saudara ya, yang sudah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus silahkan bangkit berdiri. Mari kita angkat tubuh Yesus di tangan kanan kita. Mari kita makan tubuh Yesus. Ya, kasih dasar ayat dulu ya. Mari kita makan tubuh Yesus. Mari saudara kita angkat juga cawan yang berisi darah Yesus. Kalimatnya begitu. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Tapi kebanyakan ada yang ngomong gini, ya. Mari saudara kita angkat roti yang melambangkan tubuh Yesus. Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Yesus ini. Ya. Mari saudara kita angkat cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Yesus ini. Jadi lambang doang, bukan darah. Bukan tubuh Yesus, ya. Nah, saudara, orang Katolik, ya pastornya lebih tepat cara ngomongnya daripada kebanyakan para pendeta. Ya, orang Katolik pastornya kalau walaupun nggak ada anggurnya diminum sendiri, ya lah. Ya, satu sloki gede itu diminum sendiri, sampai mukanya merah, ya. Ya, gitu ya. Nah, terus dikeringin gitu ya, lalu dituanglah hosti di situ, ya. Nah, lalu jemaat datang bergilir gitu ya. Lalu setiap datang gini, terima tubuh Yesus, 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 terima tubuh Yesus. Ya. Lebih tepat. Ya, pastor ngomongnya terima tubuh Yesus. Sementara pendeta bilang ini roti yang melambangkan tubuh Yesus. Jadi ya, nah saudara, jadi makan tubuh, minum darah. Jadi setiap perjamuan kudus itu diingatkan, kita sedang minum darah Tuhan Yesus, bersekutu, menyatu dengan darah itu. Ingat perjanjiannya, ya. Di dalam darah itu kita beroleh penebusan, amin. Nah, jadi sekarang kita hidup di dalam darah itu. Darah itu menggantikan darahmu. Nah, saudara kalau ada orang mungkin ya, darahnya ada masalah lah ya darah-darah ini. Sekarang kalau Anda perjamuan kudus, Anda minum darah Tuhan Yesus, Anda dengan iman katakan, Tuhan, darahmu menggantikan darahku. Sehingga darah yang ada di dalamku ini tidak rusak, ya. Bukan darah yang kotor, tapi darah yang kudus. Seperti darah yang aku minum saat ini. Pernyataan seperti itu dibangun. Jadi setiap bulan Anda perjamuan kudus seperti itu. Anda diingatkan kembali. Hidupmu itu sekarang hidupnya Yesus. Karena engkau sekarang memiliki darah Yesus yang mengalir di dalam tubuhmu itu loh. Ya, di dalam tubuhmu itu. Nah, saudara, dengan kesadaran seperti itu, hidupmu akan berbeda. Karena nyawa yang digunakan bukan nyawamu lagi. Di dalam nyawa itu nanti akan banyak keinginan, bukan? Keingin ini, ingin itu, dan sebagainya. Kesadaran nyawamu adalah nyawanya Yesus, darahmu adalah darahnya Yesus. Itu membuat keinginanmu nanti akan berubah. Bukan keinginanmu lagi. Tapi keinginan Kristus yang selalu mendorong di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, saudara, jadi setiap perjamuan kudus kita dadakan, kita diingatkan bahwa kita ini anak-anak tebusan. Darah Tuhan dan menjadi sedarah dengan Tuhan. Bahkan menerima hidup Tuhan Yesus yang
berlimpah-limpah itu. Amin. Nah, saudara, memang kita masih berada di zaman umur manusia terbatas, yaitu 120 tahun. Hidup di dalam Tuhan Yesus ternyata mengembalikan kita kepada batas maksimal lagi. Asalkan kita benar-benar dipimpin roh. Tetapi juga kelimpahan hidup Kristus akan menghidupkan kembali hidup orang lain. Bahkan yang sudah mati dapat dihidupkan kembali. Hanya pada tahun-tahun mendatang yang sudah amat dekat terbuka, kesempatan bagi orang percaya untuk ikut mengalami rapture, yakni diangkat hidup-hidup oleh Tuhan masuk ke dalam surga nanti, ya, mengalami hidup yang panjang tadi di dalam kerajaan milenial, yaitu kerajaan 1000 tahun itu. Nah, saudara, malam hari ini ada satu pertanyaan. Kapan sih sebenarnya manusia itu boleh terlepas dari maut? Ya, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian, sehingga manusia itu harus mati. Nah, ada beberapa ucapan dari Tuhan Yesus yang sering menimbulkan pertanyaan, khususnya di antara murid-muridnya sendiri, tentang kapan manusia itu dibebaskan dari cengkraman si maut, yaitu si Abadon itu. Ya, nah, kapan itu? Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes pasal 8. Ya, Yohanes 8 ayat 51. Yohanes 8 ayat 51. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ya, perhatikan di sini Tuhan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang nurut firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Nah, saudara, upah dosa adalah maut. Jadi manusia itu selalu dikejar sama maut itu, ya. Nah, kematian itu selalu ada peluang, ya, dalam kehidupan manusia ini. Kapan saja manusia itu bisa mati, ya. Ya. Ada yang mati di pasar, ada yang mati di jalan, ada yang mati di rumah sakit, ada yang mati di rumah, ya. Dan orang ada yang terkejut, ya, nggak nyangka ya, tadi baru jalan sama saya, kok udah mati ya, macamnya. Seperti itu, ya. Nah, jadi memang maut itu ada di mana dan kesempatannya itu banyak untuk manusia ini. Tuhan bilang, kalau kamu nurut sama firman-Ku, ya, kamu bebas dari maut. Tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ya. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-9. Perhatikan di sini. Tetapi yang kita lihat ialah bahwa Yesus untuk waktu yang sedikit, yang singkat, dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Dan karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh anugerah Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ya, nah, saudara, di dalam buku yang dikarang oleh Pak Andreas tentang Tuhan Yesus mengalahkan maut itu, ya. Nah, di sini Yesus sendiri, ya, pernah takluk, ya, dikuasai oleh maut. Karena Tuhan Yesus pernah mati. Hanya satu pribadi dan Roh Kudus sih sebenarnya, ya, yang nggak pernah takluk kepada maut, ya, yaitu Allah Bapa, ya, nggak pernah takluk kepada maut. Makanya Dia yang sekarang mau mengalahkan maut itu. Tuhan Yesus pernah, ya, ditaklukkan oleh maut itu. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan besar kadang-kadang. Masa sih Tuhan Yesus kalah dengan maut? Kalau mati artinya ditelan maut. Betul nggak ya? Jadi Yesus mati, ya. Jadi ditelan oleh maut itu. Untuk apa Yesus? Kok bisa Yesus yang adalah Tuhan, anak Allah itu kok bisa mati? Itu gimana nih? Nah, ini kadang-kadang menjadi sebuah perdebatan. Kalau Dia Tuhan, kenapa Dia bisa mati? Betul nggak ya? Memang Dia, ya, itu telah mengubah atau mengambil rupa sebagai manusia dalam hidupnya.
Tapi dia kan manusia yang nggak berdosa. Betul? Yang mati itu karena berdosa. Karena kamu berdosa, maka kamu akan mati. Yesus walaupun dia sebagai manusia, apakah Yesus itu berbuat dosa? Tidak. Alkitab mengatakan, walaupun dia mengambil rupa manusia, sama dengan manusia, ada pengecualiannya. Ya, ada perbedaannya. Walaupun Yesus itu manusia 100%, namun Yesus itu bedanya dengan manusia lain apa? Dia tidak pernah berbuat dosa. Amin. Jadi nggak ada alasan sebenarnya maut bisa menguasai Tuhan Yesus ya. Tapi faktanya Tuhan Yesus mati. Tuhan Yesus mati ya. Nah saudara, kalau Anda bingung dengan pernyataan seperti ini, Anda boleh kutip nih Ibrani 2 ayat 9. Kenapa Yesus bisa mati? Karena memang dia dibuat lebih rendah. Untuk sedikit waktu lamanya. Ya. Lebih rendah daripada malaikat. Iblis itu derajat kelasnya, itu derajat malaikat, saudara. Jadi sebelum dia jahat jadi iblis, dulu dia adalah malaikat, namanya Lucifer. Ya. Malaikat yang membawa orang atau seluruh makhluk untuk memuji dan menyembah dia. Tuhan Yesus ketika misi ke dunia ini, Bapaknya membuat anaknya ini, ya dibuatnya anaknya ini menjadi lebih rendah sedikit dalam waktu yang ditetapkan oleh Allah, ya, yang ditentukan itu, lebih rendah daripada malaikat itu. Nah, karena dibuat lebih rendah, makanya Yesus walaupun tidak berbuat dosa, tidak ada dosa di dalam dirinya, dia tetap bisa dikuasai oleh maut itu sendiri. Amin. Ya. Jadi sebenarnya siapa bisa menguasai siapa, saudara? Yang levelnya lebih tinggi bisa menguasai yang lebih rendah. Amin. Ya. Manusia sebelum jatuh dalam dosa, derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Tapi setelah jatuh dalam dosa, derajat manusia itu di bawahnya malaikat. Ya. Di bawahnya malaikat. Sehingga malaikat yang namanya Lucifer ini, yang sudah menjadi iblis itu, dengan mudah menguasai dan menaklukkan manusia itu. Amin. Nah, saudara, ada beberapa pendapat, ya, ada yang berpendapat bahwa asalkan kita taat menuruti semua firman-Nya, kita tidak akan mengalami mati selama-lamanya. Bukankah Tuhan sudah mengalami maut bagi semua manusia? Ya saudara, jadi dari dua ayat ini mungkin Anda bisa berpegang. Coba Anda lihat ya. Pertama, alasan ya kita bisa bebas dari cengkeraman maut ini kalau nurut firman, ya. Yang kedua, karena Yesus sudah mengambil oper. Harusnya kita yang mengalami maut, Yesus rela untuk mengalami maut supaya oleh anugerah Allah Yesus mengalami maut bagi semua manusia. Jadi kalau apa yang harus kita tanggung, apa yang harus kita alami, sekarang dibayar, digantikan oleh Tuhan Yesus, harusnya kita tidak mengalaminya, bukan? Jadi dua ayat ini mungkin Anda berpikir, wah aku nggak bisa loh dikuasai oleh maut. Kenapa? Aku udah nurut sama firman. Dan Tuhan Yesus sudah menjadi pengganti sehingga maut nggak bisa lagi untuk menguasai saya ya. Nah ini yang terjadi, ini pendapat-pendapat seperti ini sering menjadi argumen ya. Nah saudara, bukankah Tuhan sudah mengalami maut bagi semua manusia? Nah tetapi faktanya dari 12 rasul Tuhan, perhatikan ya, yang pertama kali mengalami maut adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ya. Memang karena dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, ya, dengan apa? Dengan menjual gurunya tadi itu loh, ya. Yang kedua adalah Yakobus, saudara Yohanes, ya, salah satu dari si Boanerges yang dipancung kepalanya
oleh Herodes. Dan selanjutnya, semua rasul-rasulnya itu mati syahid semuanya. Ya, 12 murid ini ternyata mati sebagai martir sudah semuanya. Ya, dikuasai maut, dibunuh, dibantai semua gitu ya. Lah saudara, apa yang dikatakan Tuhan itu kok nggak terjadi dalam kehidupan mereka? Bukankah Tuhan berkata, asal kamu nurut aku, ya, maut tidak berkuasa atas dirimu. Ya, aku sudah mengalami maut supaya kamu tidak mengalaminya. Tapi kenyataan murid-muridnya mati semuanya juga ya. Nah saudara, berarti kan dari ke-12 murid ini yang matinya alot ya, yang enggak disiksa, mati tua itu cuma satu. Ya, Rasul Yohanes. Kecuali rasul yang termuda, yaitu Yohanes. Dia mati karena usia lanjut. Dia dikubur di Efesus pada tahun 100. Kalau dikatakan taat kepada firman-Nya, kita percaya ke-11 rasul itu adalah teladan bagi kita. Tetapi semuanya telah mengalami maut juga. Setelah rasul-rasul tak pernah dicatat ada orang yang naik ke surga, hidup-hidup lagi seperti Henok dan Elia. Ya, kalau nggak mengalami maut, harusnya rasul-rasul itu rapture. Kayak Elia sama Henok, betul? Elia sama Henok itu nggak dikuasai oleh maut. Ya, dia nggak mati. Rapture. Ya, dia rapture. Lah, untuk menanggapi ya semua istilah pengertian tentang ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, nah, jangan hendaknya kita salah interpretasi lagi. Jadi, maksud Tuhan dengan mereka yang tidak akan mengalami maut selama-lamanya, kemungkinannya hanyalah tinggal orang-orang percaya yang nanti masih hidup ketika dia kembali kedua kalinya melintas dari timur ke barat. Itu dikenal sebagai saat rapture. Ya. Nah, istilah rapture itu sebenarnya juga bukan dari Alkitab. Ya. Jadi kalau Anda cari di dalam Alkitab sebenarnya nggak ada kata rapture. Ya. Rapture. Nggak ada. Coba cari kata rapture di situ, nggak ada di dalam Alkitab, kata rapture tidak ada, ya. Tapi orang cukup paham nih. Oh, saudara, yuk ngalami supaya kamu ngalami rapture, rapture. Ya, saudara. Nah, sebenarnya rapture itu kan pengangkatan, betul nggak ya? Pengangkatan. Supaya kenapa orang diangkat? Karena akan ada peristiwa, ya, 7 tahun di mana antikris dan Abaddon akan bergantian keluar untuk memanifestasikan dirinya. 3,5 tahun pertama adalah masa untuk antikris yang di backup oleh Lucifer. Ya, jadi Lucifer ini memilih satu tokoh yang dianggap mumpuni, bisa disegani, bisa mengumpulkan ya orang-orang dari berbagai macam kalangan, culture dan sebagainya. Nah, lalu semua pada tunduk pada otoritasnya dan mengangkat si tokoh ini menjadi pemimpin, lalu ternyata itu antikris. Kenapa? Karena ya, dia akhirnya ketika 3,5 tahun mau berakhir, antikris itu menghentikan penyembahan yang awalnya diizinkan orang untuk menyembah Yahweh, itu di stop. Ya, saat ini kalian nggak boleh menyembah Yahweh. Sembah yang ada di atasku ini. Ternyata ada yang nongkrong di atasnya antikris. Siapa? Si Abaddon, Kiang Bloong, roh maut. Itu loh, nongkrong di atasnya. Lalu bergantian, saudara. Terjadilah aniaya, kesusahan besar terjadi di situ itu. Ya, nah, jadi tugas daripada antikris itu menyesatkan, mempengaruhi. Tapi eksekutornya yang menyiksa orang-orang itu nanti 3,5 tahun kemudian. Yang dilakukan oleh Abaddon. Walaupun masa 3,5 tahun itu tidak dipakai sepenuhnya oleh Abaddon. Kenapa? Dia mungkin sudah cukup puas. Karena apa? Dia kerahkan semua dendam, ya, semua kebenciannya, semua marahnya, sehingga apa yang dilakukan oleh Abaddon itu, siksaan yang nggak pernah terjadi dari hari ini. Itu yang dilakukan. Itu hari kesusahan yang sangat-sangat menyakitkan. Makanya,
orang-orang yang percaya, yang setia, yang menurut firman, ya, tidak mengalami maut. Artinya apa? Tidak ketemu Abaddon pada masa antikris. Nangkep ya? Nangkep ya maksud saya? Jadi kalau hari ini Anda sudah cukup setia kepada Tuhan, ya, kok mati juga? Betul enggak ya? Katanya ikut Tuhan, setia, nurut Tuhan. Bahkan Tuhan sudah menggantikan, ya, mengalami maut supaya kita tidak mengalami maut. Tapi kenapa tetap mengalami maut? Nah, malam hari ini terjawab ya. Yang dimaksud oleh Tuhan, ada satu masa nanti, di mana Tuhan akan mengangkat orang-orang yang setia itu, ya, supaya tidak ketemu dengan si maut, nggak ngalami maut. Itu masa-masa nanti ketika antikris dan Abaddon mulai beroperasi. Lalu kita dievakuasi di awan-awan. Itu yang disebut rapture. Betul nggak ya? Itu yang dikatakan rapture. Nah, itu ditulis dalam 1 Tesalonika pasal 4, 16 sampai 17. Sebab pada waktu aba-aba diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Diangkat ke awan-awan supaya tidak pernah ketemu dengan Om Abaddon. Ya. Nah, saudara, pernah terjadi salah interpretasi juga dengan Yohanes, contoh ya, yang diduga tidak akan mati. Karena kata-kata Tuhan dalam Yohanes 21 sampai ayat 22. Tetapi Alkitab sendiri telah mengkoreksi kesalahan pandang itu di ayat 23. Tetapi dari ungkapan Tuhan itu ternyata tidak secara otomatis semua muridnya akan tinggal, tidak mengenal maut, tetapi tergantung juga apa yang dikehendaki. Nah, saudara, ayat ini ada kemiripannya tentang ada yang tidak akan mati di sini nih. Ya, jadi Yohanes pasal 21 ayat 21 sampai 23 kita baca ya. Ketika Petrus melihat murid itu, ketika Petrus melihat murid itu yang dimaksud adalah Yohanes. Ia berkata kepada Yesus, Tuhan, bagaimana dengan dia ini? Bagaimana dengan Yohanes ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia atau Yohanes ini tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, ya. Tetapi engkau ikutlah aku, ya. Jadi Tuhan Yesus ini pernah ngomong ceritanya ya, di antaramu, ya, atau tentang anak ini, dia tidak akan mati, ya, sampai ketemu aku. Dan bilang gitu ya. Nah, dan itu menjadi satu hal yang membuat Petrus ini bertanya-tanya. Nggak tahan Petrus. Akhirnya dia nyelak ini. Tanya kepada Tuhan Yesus. Gimana dengan dia? Ya. Yesus berkata, jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu Petrus. Ya. Tapi engkau ikutlah aku. Nah, saudara, dari ayat 22 ini sebenarnya sepertinya nih ya, ada sebuah statement pernyataan. Jadi Tuhan ini bilang, aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang. Ya. Dan yang ngurus-ngurus ini, yang kepo ini, Tuhan Yesus bilang, itu bukan urusanmu Petrus. Ya. Urusanmu cuma satu, ikut aku saja. Lalu tersebarlah saudara, kabar di antara saudara-saudara itu, bahwa murid itu tidak akan mati. Jadi gara-gara pertanyaan ini dan jawaban Tuhan ini tersebar pernyataan seperti ini, kabar seperti itu. Tapi perhatikan di sini, Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati.
Melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu pun bukan urusanmu. Betul nggak? Banyak orang tuh kadang-kadang gitu. Ya, Tuhan bilang, jika aku menghendaki, ya, dia tetap hidup, ya, dia akan hidup sampai ketemu aku, datang lagi, ya. Jadi Petrus itu mikirnya langsung apa nih? To the point, ya. Langsung dibilang gini, loh tuh, Yohanes nggak bakal mati, ya. Banyak orang kadang-kadang dengar kabar gitu, sehingga akhirnya menjadi seperti apa ya, kesalahpahaman gitu kan begitu, ya. Umpama ya Bu Rahel lu, ya, mendengar kabar nih Bu Ilda itu ngomong apa seperti itu. Jikalau nanti ada kesempatan Bu gitu ya, aku mau ke Bandung gitu ya. Nah, ngerti nggak ya? Lalu Bu Rahel ngomong nih sama orang-orang Bandung, tuh, ya, Bu Ilda mau ke Bandung. Ditunggu, tunggu, nggak nongol. Lalu ada yang protes, lu katanya mau ke Bandung. Gitu. Lah jika ada waktu, gitu. Dan ini nggak ada waktu. Nah, sebenarnya siapa yang bikin salah tadi itu? Nah, yang dimaksud oleh Bu Lida tadi itu ditangkap, ya diberitakan kepada oleh Bu Rahel sebagai bentuk kepastian. Padahal di sini masih rencana, rencananya bisa jadi bisa enggak, betul nggak ya? Nah, nangkep ya maksud saya. Jadi sama seperti ketika Tuhan Yesus bilang, jika aku menghendaki, anak ini tetap hidup sampai aku datang. Itu bukan urusanmu. Gitu. Tapi kabarnya itu beda. Kabarnya apa? Kabarnya adalah, anak itu Yohanes tidak akan mati. Ya, tidak akan mati sampai Yesus datang lagi kedua kali. Ya, tapi Yohanesnya mati juga. Lalu orang bingung, loh katanya nggak mati, kok mati? Nah, jika aku menghendakinya itu nggak diikut sertakan, berarti Tuhan nggak menghendaki dong untuk dia hidup sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, si Yohanes itu, gitu loh. Nah, ingat ya. Nah, jadi saudara, kita harus jangan ambil sepotong daripada kalimat itu. Kalau Anda cuma ambil sepotong dari kalimat itu, Anda mungkin bingung ada di sini ini. Nah, ya. Oke, saudara, perhatikan lagi ya di sini. Terus sekarang. Ada dalam nubuatan Yesaya, contoh lagi nih. Dalam nubuatan Yesaya, dikatakan akan ada masa kerajaan 1000 tahun. Di mana umur manusia akan panjang sekali seperti pohon. Ya. Lagi seperti sebelum banjir di masa Nuh. Rupanya, karena manusia tidak diganggu setan-setan lagi, sebab mereka ditawan 1000 tahun lamanya di jurang maut, dan Tuhan Yesus yang menjadi raja dalam kerajaan itu. Tetapi dalam masa kerajaan 1000 tahun itu pun masih akan ada kematian loh. Ya, masih ada yang mati. Ya. Nah, saudara perhatikan di sini dalam Yesaya 65 ayat 20 sampai 22 dan 22. Di situ tidak akan ada lagi bayi-bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Ya, nah saudara, ternyata dalam kerajaan 1000 tahun pun nanti ada yang mati. Tapi matinya kalau sampai umurnya kurang dari 100 tahun, itu dianggap mati muda, ya, dianggap muda, ya. Kalau tidak mencapai umur 100 tahun, akan dianggap kena kutuk. Ada saudara hal seperti itu, ya. Nah, padahal sudah nggak ada si mautnya ya, maut sama si iblisnya kan udah ditawan di sana. Lah mereka kok masih bisa mati, ya. Nah, saudara, namun tiba kesudahan bagi maut atau Abaddon bercokol di atas bumi ini, yakni setelah dia ditaklukkan di bawah kaki Kristus oleh Allah Bapa.
Kapankah itu terjadi? Itu akan terjadi di akhir kerajaan 1000 tahun pemerintahan Tuhan Yesus, ya. Jadi sebelum akhir dari pemerintahan itu, walaupun Abaddonnya sudah ditawan, tapi roh mautnya ini sebenarnya masih bisa merajalela, ya, di kerajaan 1000 tahun itu juga. Ya. Nanti Abaddon akan diberi kesempatan muncul selama 3,5 tahun saja di muka bumi, yakni paruh kedua dari 7 tahun masa kesusahan dunia ini. Lalu dia akan ditawan oleh pasukan orang kudus pada akhir masa 7 tahun kesusahan bumi itu. Tuhan Yesus akan memerintah sebagai raja di atas bumi selama 1000 tahun. Abaddon akan ditawan lagi di jurang maut juga 1000 tahun. Kali ini bersama-sama semua anak-anak buahnya, para roh pembunuh. Dunia selama 1000 tahun akan mengalami damai yang amat besar. Tetapi setelah itu Lucifer dan Abaddon akan dikeluarkan sekali lagi dari jurang maut untuk melakukan tes terakhir terhadap orang-orang akhir zaman nanti. Habis itu baru maut dan alam maut benar-benar dibinasakan di neraka. Musuh terakhir baru dibinasakan di akhir kerajaan 1000 tahun. Ayatnya 1 Korintus 15 ayat 25-26. Karena ia harus memegang pemerintah sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Amin. Ayat penutup, saudara. Wahyu pasal 20 ayat 13. Lalu laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Saudara, malam hari ini kita telah berbicara tentang hidup manusia, ya, dan kapan manusia itu mulai terlepas dari maut. Ya, ternyata manusia itu mulai terlepas dari maut setelah akhir daripada kerajaan 1000 tahun. Nah, saudara, nanti ya pelajaran berikutnya kita akan membahas tentang hidup itu ternyata baterai, ya, baterainya manusia, ya. Nah, semua tahu ya, saya punya mic ini pakai baterai, ya. Baterai yang saya pakai ini, kalau saya pakai acara seperti ini 3 jam gitu ya. Nah, ini bisa tahan 3 hari. Jadi kalau udah hari keempat saya pakai gitu, tengah-tengah mati, saudara. Pernah ya ngalamin lagi habis ujian, kok mati baterainya? Kenapa? Baterainya habis. Nah, saudara, hidup itu ternyata baterainya manusia. Nah, bisa akan kita bahas ya. Bagaimana manusia boleh hidup panjang dan sebagainya. Itu tergantung kualitas baterai. Kalau Anda pakai baterai ABC atau Eveready itu ya. Nah, itu harganya murah, tapi nggak tahan lama. Tapi kalau pakai yang Panasonic atau alkalin gitu ya, gitu ya, itu harganya mahal, ya, tapi lebih tahan lama, betul? Ya, sama-sama baterai, sudah, ya. Nah, tapi apalagi kalau baterai habis dipakai, lalu Anda ambil, lalu Anda gunakan. Nah, saudara, sebentar lagi sudah itu baterai nggak bisa. Alias apa? Ya, baterainya mati. Enggak, nah, kenapa? Baterainya nggak aktif lagi. Oke? Terima kasih atas perhatiannya malam hari ini. Ya, pastikan besok akan membahas tentang hidup itu adalah baterainya manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Yuk